Baik, silakan ditujukan ke arah kamera. Ini adalah kepada paslon nomor urut 2 ya. Terima kasih Pak. Kami mengundang paslon nomor urut 2 untuk dapat menempati podium. Silakan Bapak-Bapak. Ini artinya paslon nomor urut 1 akan bertanya ke paslon 2, mekanismenya sama, durasi bertanya 1 menit dan menjawab 3 menit. Satu yang bertanya ke 2. Silakan paslon 1 bertanya ke paslon nomor urut 2. Baik, terima kasih. Pelaksanaan pembangunan suatu daerah itu tidak hanya semata-mata bertujuan untuk meningkatkan ekonomi daerah tersebut. Tapi juga diperlukan pemerataan atas pembangunan itu kepada semua lapisan masyarakat. Salah satu indikator yang dipakai untuk mengukur penyebaran daripada perkembangan ekonomi suatu daerah itu adalah Gini rasio. Kita sudah ada pada posisi 0,33. Ini artinya bahwa kita pada posisi sedang antara jarak antara yang kaya dan miskin. Yang terbaik adalah kita pada Gini rasio adalah 0, itu terbaik. Bagaimana paslon nomor 2 strateginya agar supaya Gini rasio kita ini turun menjadi 0. Makasih. Baik, silakan dijawab. Waktu menjawab 3 menit. Paslon nomor urut 2. Baik. Terkait dengan ketimpangan pendapatan ekonomi, kondisi real Alor ini kita ketahui bahwa ini kabupaten kepulauan. Kabupaten kepulauan yang koneksitas antar wilayah satu dengan lain sangat tidak sama begitu. Katakanlah kita yang ada di Kalabahi tentu pendapatannya tidak akan sama dengan kakak di keluarga bersaudara yang ada tinggal di belakang-belakang gunung. Katakanlah di bagian selatan Alor, bagian barat daya Alor, di Mataru dan sebagainya, tentu tingkat pendapatan perorangan ini sangat berbeda jauh. Untuk itu maka tentu hal yang menjadi dasar adalah bahwa koneksitas antar wilayah, perhubungan, dan bagaimana mendekatkan pusat-pusat perekonomian kepada masyarakat. Dalam artian bahwa masyarakat bisa mengakses ke setiap pusat perekonomian dan bagaimana pendapatan di setiap masyarakat itu menjadi hal yang paling penting. Paket Isderok ke depan kami punya program yaitu membentuk kelompok usaha bersama. Setiap kelompok kami kasih bantuan usaha sebesar 10 sampai 30 juta per kelompok. Dengan tujuan bahwa kita mendatangkan wirausaha baru dengan melihat potensi di masing-masing desa. Sehingga dengan bantuan modal ini akan menggerakkan sektor perekonomian di desa yang bersangkutan dengan melihat potensi yang ada. Ke depan pemerintah pusat akan memberi makan kepada masyarakat, dalam hal ini anak-anak sekolah, ini harus ditangkap uang yang masuk dalam artian bahwa semua yang dibutuhkan untuk kepentingan itu harus ada di desa. Sehingga perputaran uang itu tidak keluar lagi ke tempat lain tapi ada di desa. Katakanlah kebutuhan akan telur ayam atau kebutuhan akan daging ayam. Minimal di desa bersangkutan itu ada pemuda yang atau masyarakat yang bisa jadi pengusaha atau piara ayam petelur atau ayam pedaging. Sehingga itu mendatangkan ekonomi bagi masyarakat. Jadi dalam hal ini soal perkembangan ekonomi ini sangat terkait paut dengan koneksitas antar wilayah, transportasi antar wilayah, dan bagaimana hubungan antara desa-desa dengan pusat perekonomian yang ada. Kami juga akan berusaha untuk mengoptimalkan pasar-pasar yang ada di desa. Dan juga hal-hal lain yang terkait paut dengan bagaimana peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat desa. Kami juga akan berusaha untuk membuka jalan-jalan tani. Jalan-jalan tani di desa kami akan lakukan sehingga akses masyarakat yang ada di desa ke pusat-pusat, lumbung-lumbung yang ada di desa itu bisa katakan lalu mencari kemi dan sebagainya itu bisa ada akses ke sana. Mungkin demikian. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih. Silakan ditanggapi oleh paslon nomor urut 1. Waktunya 1 menit. Baik, terima kasih untuk jawaban paslon nomor 2. Saya rasa belum menjawab apa yang saya tanya. Jadi yang kita lihat adalah ini kan ada kesenjangan. Antara yang kaya dan miskin ini masih jauh. Kita masih pada level sedang. Kita untuk mengejar itu sampai kepada level 0. Dia hanya 2 saja, 0 sama 1.
Kalau dia 0 berarti sudah tidak ada kesenjangan, 1 berarti ada kesenjangan. Yang terbanyak daripada potensi kita ini kan masih ada di sektor pertanian. Masih banyak tenaga kerja ada di sektor pertanian yang menumpuk di sana. Kita berharap ada peningkatan kemampuan daripada sumber daya manusia kita di sana, kita transfer masuk ke sektor lainnya. Salah satunya kita siapkan adalah sektor-sektor penunjang pertanian di bidang industri. Kita berikan pelatihan dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih. Baik, cukup? Oke, silakan direspon kembali oleh paslon nomor urut 2. Waktu merespon 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, saya setuju dengan apa yang disampaikan paslon 1. Bahwa pertanian itu harus kita tingkatkan, khususnya di daerah perbatasan. Itu ada di satu tempat di Alor Timur, itu dari Bukit Gunung sampai Yesu, itu adalah lahan tidur. Ke depan ketika Istorok terpilih, itu kita akan datangkan investor. Kita akan kerjasama dengan seluruh para yang punya tanah dan para petani, dan kita akan menghasilkan, mengimpor nanti akan beras. Sehingga beras bisa mencukupi seluruh wilayah Kabupaten Alor. Itu, terima kasih. Sudah cukup Bapak-Bapak? Ingin ditambahkan kembali paslon 2? Masih ada waktu? Cukup? Baik, cukup. Terima kasih paslon 2 dan paslon 1. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Iya. Para pendukung paslon boleh kita berikan aplaus dan apresiasi untuk seluruh pasangan calon. Baik paslon nomor 1, 2, 3, 4 maupun 5. Kita langsung menuju ke segmen berikutnya, kita masuk ke segmen yang kelima. Di segmen kali ini para pasangan calon akan kembali saling bertanya, menyanggah dan menjawab, dan kesempatan pertama kepada paslon nomor urut 2 yang tadi terakhir menjawab, maka kami berikan kesempatan pertama untuk kembali mengambil bola di dalam toples. Ini tadi bolanya sudah keluar semua ya Pak, izin saya masukkan kembali. Iya, silakan Bapak. Iya, kembali ke nomor urut 1 ya. Oke, terima kasih. Silakan bersiap paslon nomor urut 2 dan paslon 1. Silakan calon bupati dan calon wakil bupati untuk berada di podium. Baik, paslon 2 dan paslon 1. Ini artinya, mohon tenang para pendukung. Iya. Kami akan lanjutkan jika Bapak Ibu sudah tenang. Baik, terima kasih. Ini artinya paslon nomor urut 2 akan bertanya kepada paslon 1. Kalau tadi paslon 1 yang bertanya kepada paslon 2, kini giliran paslon 2 bertanya kepada paslon 1. Waktu bertanya 1 menit dan nanti menjawab 3 menit. Silakan paslon 2 bertanya terlebih dahulu dengan waktu 1 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih paslon nomor urut 1. Bagaimana konsep pembangunan indeks ekonomi biru? Indeks ekonomi biru. Pertanyaannya sudah cukup Bapak? Sudah cukup. Baik. Silakan dijawab oleh paslon nomor urut 1. Waktu menjawab 3 menit dimulai sejak Anda berbicara. Baik, terima kasih. Paslon nomor urut 2. Prinsip dasar daripada konsep ekonomi biru adalah ekonomi yang berwawasan pada lingkungan. Itu prinsip dasarnya. Kemudian pelaksanaan daripada ekonomi biru, pelaksanaan daripada pembangunan berdasarkan pada ekonomi biru ini adalah berwawasan pada lingkungan, dan semua teknologi yang dipergunakan itu harus ramah terhadap lingkungan, termasuk hasil produksi dan prosesnya. Ini yang paling awal, paling penting. Outputnya ini juga bisa dengan ekonomi biru, output ini bisa meningkatkan nilai jual kalau kita menggunakan ekonomi biru. Demikian. Apakah akan ditambahkan, Bapak? Masih ada Cukup. durasi waktu untuk menjawab? Cukup. Sudah cukup. Baik. Baik, silakan ditanggapi oleh paslon nomor urut 2, waktu menanggapi 1 menit. Ya, jadi indeks ekonomi biru ini adalah pemanfaatan sumber daya laut untuk kesejahteraan rakyat. Jadi ini memang menjadi persoalan karena kita Alor memiliki sumber daya laut yang cukup besar, tapi kondisi-kondisi ini juga perlu kita perhatikan karena hubungannya dengan bagaimana sosial kemasyarakatan, demikian juga dengan
pengolahan sampah laut. Dan ini juga satu hal yang memang harus diperhatikan oleh pemerintah ke depan. Dan tentu ini kami paslon nomor urut 2 punya konsep untuk perikanan, dan ini mungkin Pak Wakil bisa tambahkan. Baik, ke depan ketika Easter Rock terpilih, kami akan membangun pelabuhan cold storage, sehingga selama ini perikanan kami melihat bahwa para nelayan mendapatkan hasil ikannya, tapi mereka tidak bisa menjual. Dengan ada pelabuhan cold storage, ikan-ikan bisa dikirim ke Jawa, ke Bali, ke Jakarta. Baik. Terima kasih. Baik, waktunya habis. Terima kasih. Silakan direspon kembali oleh Paslon 1. Waktu merespon kembali 1 menit. Baik, tambahan. Untuk sektor ekonomi kelautan kita sudah berpikir mempunyai program dasar 2, yaitu sektor perikanannya ditambah dengan sektor pembudidayaan rumput laut. Ini penting sekali, kita akan kembangkan sekarang rumput laut kita berkisar kurang lebih 20 sekian hektar. Kita akan kembangkan menjadi 600 sampai 700 hektar. Dengan penambahan ini maka akan memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat. Nelayan atau petani rumput laut ini kurang lebih 78 sampai 80 miliar. Ini akan mendorong juga bisa didirikan pabrik rumput lautnya di sini. Jadi perluasan kebun masyarakat. Nelayan atau petani rumput laut ini kurang lebih 78 sampai 80 miliar. Ini akan mendorong juga bisa didirikan pabrik rumput lautnya di sini. Jadi perluasan kebunnya, kemudian dari perusahaan kebun itu bisa memungkinkan didirikan pabrik di sini. Manfaat ekonominya banyak sekali. Bisa menaikkan harga rumput laut dan juga penyerapan tenaga kerja dan ekonomi sekitarnya.